PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggar. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raga Tantra yang menghantarkan Pak Gusut dan putrinya Dewi Permoni Suci ke rumah Samba. Namun di tengah perjalanan, Raga Tantra berpura-pura sakit dan diperbolehkan duduk di dalam pedati yang tertutup rapat itu oleh Gusut Raga. Dan ketika Raga Tantra mulai merayu dengan tangannya yang berusaha memeluk Dewi Permoni Suci, alangkah marahnya gadis itu. Diceritakan pula bagaimana Bongkeng dan Merit sampai mengadu tenaga. Juga Samba yang dibuat kalang kabut oleh seorang pendekar yang belum jelas siapa dia. Aku akan kembali ke tempat kemarin, di mana aku dibokong oleh pendekar aneh. Aku penasaran, dari golongan mana dia, dan siapa sebenarnya. Aku harus cepat-cepat sampai di sana. Mudah-mudahan dia masih ada, dan aku akan segera tahu siapa dia. Ya, kudaku harus kupacu agar lebih cepat lagi. Hiya! Hiya! Itu bukit yang kemarin. Pelan-pelan saja sekarang. Pelan-pelan. Nah, begitu. Aku harus jalan kaki saja supaya tidak diketahui terlebih dulu. Iya. Kau kutinggalkan di sini ya. Makanlah rumput itu sepuas-puasmu. Tapi ingat, kau tidak boleh pergi jauh-jauh. Supaya kalau kuperlukan, aku tidak perlu susah-susah mencarimu. Tebing setinggi ini, dengan mudah dia melompatinya. Orang macam apa dia? Betul-betul penasaran aku. Akan aku tunggu barang sebentar. Mudah-mudahan masih ada dan jelas olehku siapa dia. Karena setauku, hanya Tuanku Brahma yang mempunyai ilmu meringankan tubuh secara sempurna. Tapi entahlah. Seandainya ada tokoh persilatan yang baru turun, atau mungkin juga dia seorang guru. Sampai sekarang belum juga kelihatan. Tidak sabar lagi aku menunggu. Empat buah batu besar itu hancur berkeping-keping dalam waktu yang hampir bersamaan. Betul-betul seorang yang hebat. Dan hebatnya lagi, aku tidak melihat orang di sekitar sana.
Sungguh tinggi ilmunya. Pasti itu dilancarkan dari jarak jauh. Pohon sebesar itu roboh dengan sekali pukulan. Ilmu apa ini? Ya, baru kali ini aku melihat keanehan seperti ini. Benar-benar aneh. Kehebatan ilmu ini tidak ada duanya mungkin. Tapi, siapa dia? Oh, ingin sekali aku berguru padanya. Tapi bagaimana? Melihat orangnya pun tidak. Oh, mau apa dia sebenarnya? Menghanguskan hutan ini? Atau harus kucegah? Tapi seandainya dia tokoh yang sedang murka, maka tamatlah riwayatku. Aku menyesal kemarin menantangnya. Jika dia layani, tentu hari ini aku sudah di akhirat. Itu dia. Hilang. Mengenakan pakaian serba putih. Meluncur dari atas tebing dan lenyap ketika sejengkal lagi kakinya menyentuh dasar air terjun. Mungkinkah seorang pertapa? Samba dibuat terpaku menyaksikan ilmu-ilmu yang dahsyat menghantam benda-benda keras di sekitar tebing. Hanya bayangan berkelebat yang dapat disaksikan Samba, dan matanya sempat melihat pakaian yang dikenakan si tokoh misterius berwarna serba putih. Mantili, kalau kau mau memenuhi tantangannya, kau tidak perlu berlatih secara sembunyi-sembunyi. Lebih baik kau berlatih sungguh-sungguh, supaya semuanya menjadi sempurna. Maafkan aku, Kakang Brahma. Teruskan saja. Aku akan membantumu latihan. Terima kasih, Kakang. Aku rasa sebentar lagi suamimu akan segera sembuh. Masih cukup waktu untuk latihan. Aku dan Gotawa akan membantu. Percayalah, kau akan dapat memulihkan tenagamu. Hanya kecepatanmu untuk menggunakan jurus pedang yang aku kurang yakin. Kakang. Iya. Mengingat sekian lamanya kau tidak pernah lagi terjun ke dunia persilatan. Tepatnya semenjak kau hamil hingga sekarang, kau melahirkan anakmu. Latihan untuk sekedar melemaskan otot-otot juga tidak. Itulah sebabnya aku meragukan kecepatanmu dalam menggunakan senjata apapun, khususnya pedangmu, pedang setan. Entahlah. Kuperhatikan sejak tadi, kau sudah cukup lama berlatih. Tentunya kau letih, bukan? Nah, istirahatlah. Mulai besok siang hingga malam kita akan terus berlatih. Baik, Kakang. Awas, Mantili! Serangan! Banyak yang lowong! Ya, bagus. Terus serang. Ayo. Jangan hanya mengelak. Serang aku. Iya. Masih banyak yang lowong, Mantili. Ya.
Hari ke-8 ini kau harus lebih sempurna lagi. Perhatikan anggota badanmu. Jangan sampai ada yang tidak dilindungi. Sangat berbahaya. Apalagi 1 atau 2 buah pukulan sampai sempat menghantam. Wah, akibatnya akan sangat fatal. Kau akan kehilangan keseimbangan. Dan kalau sudah demikian, musuh akan dengan mudah merobohkanmu. Ingat itu, Mantili. Karena beberapa hari kita berlatih, kesalahanmu sebenarnya terletak pada perlindungan. Itu yang paling parah. Iya, Kakang. Semua siaga. Kita mulai berlatih. Mantili, kau... Tidak, aku tidak apa-apa. Sudah dulu, istirahat, ayo. Mantili. Nafasku sesak sekali. Mantili, mengapa kau? Sesak nafasku. Gotawa, cepat bawa dia ke kamarnya. Baik, Kakang. Kasihan Mantili. Tubuhnya sangat lemah. Ya, apa yang dapat kulakukan untuk menolongnya? Aku juga masih belum sehat. Aku sendiri tidak tahu pasti akan lenyap atau semakin parah penyakitku ini. Memang aku dapat berdiri dan berbuat sebagaimana ketika aku masih sehat. Namun setiap itu kulakukan, sesungguhnya penyakitku semakin bertambah, semakin menjadi. Sebab itu, kulakukan dengan kupaksakan. Padahal pukulanku yang mengenainya hanyalah sebuah pukulan ringan saja. Tapi, mengapa demikian fatal akibatnya? Apakah karena kesehatannya yang belum pulih karena habis melahirkan? Ataukah karena memang Mantili sudah kehilangan kehebatannya yang dulu pernah dimilikinya? Ya, dia belum sadar rupanya. Tidak. Aku harus mencegah terjadinya pertarungan itu. Aku akan berusaha untuk bisa memperpanjang waktu dilaksanakannya, atau setidaknya aku harus bisa menggagalkannya. Mantili, kasihan anak kita, Paksi Jaladara. Brahma dan Gotawa merasa yakin bahwa Mantili tidak dapat melayani tantangan Wirya Kumandra, kakak kandung Taji Barnas. Mereka gelisah, mereka mencari jalan keluar yang tepat. Namun antara Patih Gotawa yang sedang sakit dan tak dirasakannya itu, terjadi pertentangan pendapat dengan Raja Madangkara, Brahma Kumbara. Dan kesepakatan belum bisa dicapai. Di samping kesehatan Mantili yang belum pulih karena baru saja melahirkan, juga karena Mantili mengalami sakit yang cukup sulit. Lalu seandainya Wirya Kumandra menanyakan tentang penyakit yang diderita Mantili, apakah kita juga akan mengatakan yang sebenarnya? Tidak, tuanku. Terpaksa kita berbohong. Bohong? Iya, maaf tuanku. Kita berbohong demi Mantili, demi kebaikan. Patih Gotawa. Iya, tuanku. Sekian lama kita saling mengenal. Sekian lama kita berkumpul. Namun tidak pernah aku tahu di hatimu ada dusta, ada kengerian ataupun ketakutan. Tapi hari ini kau berusaha untuk berdusta karena kau takut kehilangan orang yang kau cintai. Ampun tuanku, ini saya lakukan karena terpaksa. Dan dusta ini pun tidak akan pernah terjadi seandainya kita membiarkan Mantili bertarung. Itu pula berarti kejujuran kita untuk kali ini ditebus dengan nyawa Mantili, istriku, dan sekaligus adik tuanku satu-satunya. Kau sakit, Gotawa? Tidak. Tuanku. Ya, hanya batuk-batuk ringan. Tapi kau kelihatan pucat. Tidak, tuanku. Mantili. Ya,
Mantili, dia harus kita selamatkan. Iya, tapi tidak dengan dusta. Maafkan saya. Ada apa, Kutawa? Selain alasan-alasan yang tadi saya ajukan, juga ada satu lagi alasan yang justru paling kuat dan sangat berdasar. Apa itu, Kutawa? Karena alasan tuanku. Tuanku sendiri yang dulu melarang Mantili agar tidak melayani tantangan itu. Ya, tuanku sendiri yang mencegah. Tuanku yang... Kutawa. Iya. Memang kuakui memang aku pernah melarang, pernah meminta, membujuk, dan yang paling parah mematahkan semangatnya. Itulah karena kami semua yakin, percaya, dan menyerahkan segalanya pada tuanku. Tuanku adalah junjungan kami, junjungan seluruh rakyat negeri ini, rakyat Madangkara. Ucapan tuanku merupakan sebuah peraturan, undang-undang. Aku memang seorang raja. Namun jangan dikira bahwa raja tidak punya salah. Punya, Kutawa, punya. Seperti yang aku katakan terhadap Mantili, agar tidak memenuhi tantangan Wirya Kumandra, aku akui, kata-kataku adalah salah. Sungguh salah. Seharusnya aku justru cepat-cepat melatihnya dan mengembalikan kepercayaan dirinya yang selama ini telah berubah menjadi seorang ibu, bukan sebagai sepedang setan. Bukankah yang ditantang untuk bertanding adalah pedang setan, bukan Mantili? Iya, tuanku. Dan Mantili harus bersifat ksatria, karena dia memang adalah si pedang setan. Dan pedang setan itu ada di tangannya. Iya. Aku tahu kau tadi terbawa arus perasaan. Aku pribadi tentu saja tidak ingin kehilangan Mantili. Jadi kita sama-sama mencintainya, sama-sama mengharap kehadirannya. Oleh karena itu kita harus selalu melatihnya secara ketat, dan kalau perlu dengan keras. Dalam kondisi lemah begitu? Iya. Kakang, tidak ada pilihan lain lagi, Kutawa. Waktu yang ditentukan semakin dekat. Hanya 3 hari lagi. Berhasil tidaknya Mantili melawan Wirya Kumandra, itu semua tergantung pada kita. Kalau kita melatihnya secara sungguh-sungguh, pasti Mantili akan selamat dan dapat memenangkan pertempuran. Namun apabila kita salah dalam melatihnya, berarti kita akan kehilangan seorang wanita yang sama-sama kita cintai.
Mantili terbaring sakit karena terkena pukulan yang dilancarkan oleh suaminya sendiri, Gotawa. Hari pertarungan tinggal 3 hari lagi. Namun menurut Brahma, Mantili harus pulih dalam waktu 3 hari itu. Mantili harus berhadapan dengan Wirya Kumandra. Berarti, walaupun kini tengah terbaring sakit, namun Mantili harus berlatih. Seorang yang tentunya berilmu tinggi telah menarik hati Samba untuk mencuri pandang ilmu kedikjayaan yang digunakan si tokoh misterius. Samba kagum sebab si orang misterius tersebut tidak nampak oleh Samba dalam melancarkan pukulan-pukulannya, namun berakibat fatal bagi yang menerima. Dan anehnya, orang itu hilang dari pandangan ketika orang misterius itu sejengkal lagi menyentuh air terjun yang terletak di sisi tebing. Nah, pendengar yang budiman, untuk melanjutkan cerita kita, marilah kita ikuti kelanjutan kisah ini yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma, Jakarta.